izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah pukul 2.15, kita masuki sesi lanjutan dari sesi kedua tadi. Pembicara terakhir untuk sesi kedua masalah teknis, yaitu Ibu Dr. Tud Azizah MT dari Universitas Al-Muslim Biren. Dengan judul Banjir Aceh dari Pendekatan Hidrologi. Waktu dan tempat kepada Ibu Tud Azizah, Dr. Tud Azizah, persilahkan. 20 menit Bu, mudah-mudahan bisa. Baik, terima kasih. Sambilan menunggu, saya mencoba mempresentasikan hasil kajian. Ini berbeda sekali dengan sebelumnya, karena mungkin sebelumnya adalah pendekatan kebijakan, tetapi saya memang mencoba menganalisis banjirnya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan saya kepada panitia IKASI. Terima kasih Pak Surya sudah mengundang, memberi kesempatan untuk saya untuk memberi materi. Kemudian Bapak Ibu yang telah berhadir. Kemudian salam takzim saya kepada guru-guru saya. Alhamdulillah di sini ada Prof. Mary, juga ada beberapa, Pak Wesley yang merupakan guru-guru saya atau dosen-dosen saya. Memperkenalkan diri juga, saya teknik sipil 98, ini adik-adik ini baru, nggak kenal lagi, saya sipil 98, alumni memang dari IKASI, kemudian S2-nya di Magister Teknik Sipil juga di 2008. Kemudian materi saya, boleh silakan. Saya mencoba mengkaji banjir Aceh dari pendekatan hidrologinya. Karena memang basic saya adalah hidrometeorologi. Jadi memang di S3 fokus kepada bencana hidrometeorologi. Nah, ini dari pendekatan hidrologinya. Next, bentar. Saya memperlihatkan, mungkin walaupun Bu Mary tadi sudah, tapi saya mau memperlihatkan tren banjir Aceh. Ini dari db.com, BNPB 2022. Ini yang perlu dicermati, karena biasanya dalam hidrologi itu mengenal dekade. Dalam satu satuan hidrologi biasanya 30 tahun. Apabila berubah transisi hidrologi dalam 30 tahun, makanya bisa dianggap ada perubahan iklim. Nah, saya memperlihatkan dekade di sini. Rata dalam 2 dekade itu ada 39 kejadian. Tetapi satu dekade terakhir 53 ratanya. Satu dekade sebelumnya 20 kejadian. Tampak jelas memang banjir kita bertambah atau meningkat frekuensi kejadiannya berdasarkan dekade. Dalam satu dekade terakhir 100% meningkat. Jadi mau tidak mau kita harus sadar, sudah memahami bahwa banjir meningkat. Tampak jelas dari data. Nah, ini saya mau memperlihatkan, saya mencoba menganalisis banjir Aceh di awal tahun 2022. Karena Pak
Surya memang meminta saya mencoba menganalisis ini. Tapi ada yang poin penting di banjir ini, karena ada korban jiwa, 3 orang. Pada banjir kemarin khususnya di wilayah Aceh Timur, Aceh Tamiang, ada 3 orang. Di sini mencari catatan penting bagi UNDRR, United Nations Disaster Risk Reduction. Apabila bencana mengorbankan jiwa, maka disitulah pemerintah dianggap lalai. Nah ini kalau misalkan rumah masih boleh, tapi kalau menimbulkan korban jiwa dianggap pemerintahnya lalai. Mohon maaf Pak Junedi, Pak Ade. Nah ini juga ada pola yang berbeda pada banjir awal 2022. Ada banjir genangan dengan banjir bandang. 2 mix, blended ya. Di Alumirah terjadi banjir bandang. Tetapi di Pantai Bidadari terjadi banjir genangan. Langkahan juga banjir genangan. Ada 2 pola banjir yang sekali terjadi. Ada banjir bandang, ada banjir genangan. Nah di sini poin penting juga ada 2 kejadian yang blended. Nah, saya mencoba menganalisis curah hujan wilayah. Dari sini kita mau melihat apakah betul dugaan hujannya penyebab dari kejadian. Nah, ini tanggal 31 Desember 2021. Karena laporan banjir terjadi dari tanggal 30. Nah, saya mencoba menganalisis banjir tanggal 31 Desember 2021 dari data NASA. Ini data satelit. Sekarang mainnya data satelit. Tapi saya request tadi AWLR-nya harus ada. Tapi kalau data hujan kita boleh main satelit. Nah, ini data 31 Desember. Di sini masih nampak hujan lebat masih di hulu. Di hulu dari Jambu Air. Jadi nampak terlihat bahwa hujan lebat sudah terjadi di hulu Jambu Air. Kemudian kita lihat transisi tanggal 1 Januari itu agak reda sedikit, tidak terjadi hujan. Kita lihat lagi tanggal 2 Januari tidak ada hujan. Nah, pada tanggal 3 Januari terjadi hujan lebat di hulu Das Pesangan dan hulu Das Jambu Air. Nah, ini terlihat jelas di data sebaran curah hujan wilayah. Nah, pada 4 Januari hampir merata hujan lebat. Hujan lebat itu frekuensinya 50 sampai 100 mm per hari. Kemudian, nah ini tanggal 5 Januari di hulu Jambu Air terjadi hujan lebat. Nah dari sini terlihat saya mencoba menghitung TC atau time konsentrasi, rumus Kirchhoff saja sederhana. Karena di sini sebenarnya kita bisa memberi peringatan dari jarak tempuh air di hulu menuju titik outlet. Untuk di titik langkahan itu hujan, apabila terjadi hujan di hulu, dia memerlukan TC sekitar 1,5 hari atau sekitar 36 jam. Berarti mestinya kita bisa membuat sistem peringatan dini dengan apabila terjadi hujan lebat di hulu, daerah langkahan siap 1 hari kemudian. Nah ini hal sederhana yang bisa kita lakukan sebenarnya. Tidak perlu kebijakan yang bagaimana, tetapi bisa melalui Tagana. Saya dulu dibantu oleh Tagana melalui Pak Raju. Nah, Tagana ini akan memberi laporan dari setiap desa untuk kejadian bencana. Jadi dengan info ini nyata, 1 hari setengah masyarakat di bawah harus siap-siap. Biar tidak ada korban jiwa. Kalau rumah ya oke lah, tapi jangan ada korban jiwa. Nah, saya mau mencoba kita menganalisis kelembaban tanah. Nah, di sini faktor apakah hujan sudah menjadi limpasan? Ya, apakah hujan sudah menjadi limpasan? Di atas 53 mm hujan, dia akan menjadi limpasan. Ini terlihat bahwa sudah AMC3. Bagian hulu, kalau terjadi hujan yang warnanya merah, bagian hulu yang terjadi hujan, kalau hujan langsung melimpah.
tidak ada infiltrasi lagi sama sekali. Berarti dasnya sudah sangat jenuh. Yang AMC3. AMC3 ini terlihat bahwa memang kalau hujan pada tanggal 1 Januari ini memang langsung dikirim ke hilir, bukan di hulu lagi, memang udah menjadi limpasan. Kemudian kita lihat di tanggal 2, kalau hujan semua limpasan, semua tidak ada, tanahnya sudah jenuh. Kemudian tanggal 3 juga semua sudah, kalau hujan limpasan. Nah, tanggal 4 juga, nah, tanggal 5 juga semua, apabila hujan pada tanggal 5 itu memang semua limpasan. Nah, di sini kita bicara data, memang terjadi limpasan. Nah, saya mencoba menganalisis, karena kan kita isu perubahan iklim, apakah benar? Tapi di waktu saya belajar, dosen saya lebih mengatakan anomali iklim. Karena kalau perubahan iklim, kita harus punya tren data minimal 100 tahun. Tapi kita bisa melihat, oh apakah ada anomali iklim. Jadi saya memperkenalkan istilah anomali iklim daripada perubahan iklim. Nah, di sini saya mau memperlihatkan curah hujan di Jambu Air sekitar 2.200 per tahun. Ini dari data 39 tahun analisis. Nah, ini pesangan, ini dasarnya. Jadi pesangan itu rendah dibandingkan das lainnya. Yang paling tinggi adalah Tamiang. Jadi Tamiang itu das sangat basah. Kalau banjir memang wajar. Nah, kemudian kita mau perlihatkan curah hujan. Tadi Prof. Mary, kalau nggak salah saya, ada 2 puncak hujan. Istilah dalam iklim itu namanya pola ekuatorial. Ada 2 puncak hujan. Ada 3 pola, ada pola lokal, monsun, dan ekuatorial. Jadi kita di das ketiga ini, das ini adalah 2 puncak banjir. Di sini juga poin penting sebenarnya, alam itu memberi tanda. Masyarakat warning aja di Maret, April, Mei, kemudian Oktober, November, Desember, Januari kan dia bisa siap-siap. Karena memang disitulah musim bulan-bulan banjir. Jadi masyarakatnya bisa bersiap-siap. Informasi sederhana. Kemudian nah ini saya mau memperlihatkan ini, apakah terjadi anomali iklim? Di Desember, reratanya adalah 255 mm. Pada 2021, 644 mm. Apakah terjadi anomali? Terjadi apabila di atas rerata atau di bawah rerata. Nah, ini signifikan, hampir 2 kali lipat, lebih 2 kali lipat. Nah, jadi Desember memang 644 mm. Kemudian saya tadi minta tolong di Januari itu 663 mm, di atas normalnya, berarti anomali. Ini saya mau memperkenalkan, mungkin sebelumnya tidak ada istilah ini. Saya mau memperkenalkan sebenarnya BMKG sudah memberi peringatan tahun 2021 adalah tahun El Nino. Di sini BMKG perannya penting untuk kesadaran masyarakat. Nah, tahun 2021 memang El Nino dibuktikan dari data. 2021 curah hujan tahunannya hampir 3.500 meter. Kalau kita ini data dari, saya memperkenalkan sedikit tentang istilah El Nino dan La Nina. Kalau El Nino adalah memanasnya Samudra Pasifik dari suhu normalnya. Kemudian kalau La Nina mendinginnya Samudra Pasifik dari suhu normalnya. Kalau dingin kita akan banjir. Kalau panas kita akan kekeringan. Kita lihat ini ada politik juga, mungkin untuk pemberdayaan pengetahuan kita aja. 97-98 itu El Nino parah. Di sini rezim politik jatuh, tapi masyarakatnya panas. Jadi ada unsur supaya politik dengan suhu ya, di sini. Nah, ini saya mau bicarakan 2021.
Nah, di sini nampak, ini kan mendingin ya, minus ya, suhunya minus. Nah, ini mau mencapai moderat. Jadi memang terjadi El Nino, mendinginnya suhu berapa sih? Kita di sipil mungkin tidak selalu istilah ini disampaikan. Dulu saya waktu belajar tidak ada istilah ini. Waktu di S3 baru ada, waktu di S1, S2 tidak ada. Tapi ada unsur hidrologi dengan El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina. Nah, ini kalau di atasnya terjadi anomali. Kalau di bawahnya terjadi anomali. Kita lihat El Nino 9798. Ini curah hujannya rendah sekali. Kita kering. Jadi memang karena faktor El Nino. Makanya BMKG memberi peringatan bulan ini akan sangat basah. Berarti kita akan kebanjiran. Nah, saya mau memberi solusi banjir dari pendekatan hidrologi. Mungkin tadi ada kebijakan, saya mau memberi solusi dari pendekatan hidrologi. Pak, next. Nah, ini tadi sama Pak Ade, saya sudah menjelaskan wilayah yang rutin banjir. Saya sudah mendata, tapi tidak semuanya. Nah, di sini ini wilayah banjir genangan. Ini ada Indra Makmur, Alui Mirah, ini Pantai Bidadari, ini Langkahan, ini Kecamatan Julu. Ini memang banjir genangan. Kalau kita nengok dari morfologi, memang ini kayak botol. Ininya besar, di sininya botolnya merusut. Ini memang airnya limpah. Karena memang terennya memang seperti botol, kan akan cari dia. Nah, ini yang tadi dikatakan kok di hulu banjir tidak. Nah, banjir di hulu ini banjir bandang, bukan banjir genangan. Jadi banjir bandang dan banjir genangan itu beda. Nah, ini banjir bandang di Tembolon, di Wihni Durin, kemudian ini ada kemarin Payatungki dan Bukit Pepanyi. Sebenarnya ada juga yang kejadian banjir bandang rutin di Bifak Juli. Dan di pemandian di Juli itu ada pemandian Pantai Kulus. Itu juga rutin banjir bandang. Itu jelas di sini. Kalau misalkan kenapa banjir di Juluk dan ini ya memang jelas ya botol. Air dari ini waktu tadi kita limpahkan mau menuju ke laut, ya ini dia botol. Saya meminta teman-teman yang di Langkahan untuk foto. Memang aneh, ada perbatasan di sini. Bukit, di bukit sebelah sini bukit ini batasan Daskerto dengan Kecamatan Langkahan. Jadi masyarakat Kecamatan Langkahan itu kayak tinggal di palung banjir. Nah, ini konsep hidup dengan banjir bisa diterapkan. Poin 3. Next, please. Ya, ini saya mau bagaimana sih pendekatan banjir dari konsep hidrologi. Nah, ini das kita. Next, sebentar. Ya, nah ini sedikit saja untuk mereview kembali tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi dengan siklus limpasan. Nah, siklus hidrologi adalah siklus tertutup, sedangkan siklus limpasan adalah siklus terbuka karena ada evapotranspirasi. Banjir mengenai siklus limpasan, siklus yang terjadi pada fase lahan. Ini ada faktor infiltrasi yang bisa kita ini sedikit saja mereview. Next, 4 faktor yang pengaruh di sana, yaitu presipitasi atau hujan, kemudian topografi atau teren, kemudian land use dan tanah. Tanah lebih lagi kepada hidrologi soil group atau kapasitas infiltrasi. Nah, yang bisa dikotak-katik manusia, itulah mungkin yang bisa dikotak-katik adalah land use. 3 ini nggak bisa kita kotak-katik. Mana kita kotak-katik? Teren. Memang morfologi dasnya seperti itu. Mana kita kotak hujan? Itu given. Kita kasih mau nggak kan? Nggak mungkin kita ubah. Jadi yang bisa diubah-ubah manusia adalah land use. Nah, di sini land use tanam pohon, mau buat waduk,
Nah, itu land use. Tadi, nah, silakan. Nah, saya mau memperlihatkan teren dari das Jambu Air. Nah, tadi bentuknya memanjang dan memang di ujungnya itu kayak botol. Pasti banjir. Nah, terennya, nah ini kemudian kemiringannya. Nah, ini mau daerah yang banjir bandang tadi, Tembolon dan Bini Durin. Nah, ini ditanam kentang. Kita harus belajar dari das-das yang lain. Seperti das Cimanuk di Jawa Barat. Das itu rutin banjir bandang karena tanaman kentang. Saya sudah beberapa kali memperingatkan dalam forum, kemarin diundang juga oleh WWF, masyarakat Gayo jangan tanam kentang. Mohon izin kalau ada yang ini dari sana, mohon maaf, tanam saja kopi, jangan beralih ke kentang. Tapi kentang sudah signifikan di daerah. Jadi tanaman kentang itu sangat merusak dan dia bagus kalau di lereng karena KFC, mohon maaf merek, dia akan panjang. Jadi orang akan suka dan panjang. Jadi kawan banjir bandang, kalau terjadi banyak pergantian land use untuk tanaman kentang, kita akan berubah ke pola banjir bandang. Nah, ini gerakan tanah, juga terdapat gerakan tanah, ini fungsi pemper longsor. Kemudian ini kapasitas infiltrasi tanah. Kita lihat di daerah Langkahan, Jangke, Bidadari, Indramakmur, dan Julu. Nah, ini memang tanahnya memang sejenis tanah yang susah sekali terinfiltrasi, tanah liat. Jadi memang jenis tanahnya itu tanah yang susah terinfiltrasi. Lanjut. Kemudian, nah ini yang bisa kita kotak-kati oleh manusia. Ini das, Jambu Air, di sini Pasaman, di sini Kreto dan lainnya. Ini yang kalau kita lihat yang lila. Lila ini memang perkebunan. Kita lihat perkebunan di Indramakmur, memang sawit semua. Jadi nampak nyata ya, ini daerah hilir Pesangan juga, kita Kecamatan Juli ini juga sudah berubah ke sawit. Kemudian ini di Kerto, ini kan jelas. Ini pertanian lahan kering, nah ini bercampur, ini 2019. Ini memang rutin. Yang hutan betul-betul cuma sedikit sekali. Sedikit sekali. Memang nampak perubahan land use kita. Nah, ini yang bisa kita apakah agroforestry. Saya setuju dari seperti yang disampaikan bahwa kita harus bisa hidup, kan nggak mungkin nggak berkebun. Tapi kan ada teknik yang bisa kita lakukan, tapi tidak merusak alam. Next. Ini sub number ini indikator limpasan ya. Kita lihat bahwa di daerah Langkahan di bawah itu memang CN-nya itu udah high, udah tinggi. Silakan lanjutkan. Nah, ini yang sudah kami lakukan di Al-Muslim. Alhamdulillah kita bersama Pak Rajuardi, pembina kami mendirikan pusat kajian das terumbu karang. Jadi memang fokus mau mencoba melindungi das terumbu karang. Pak Raju di belakang pembina kita di sana. Nah, ini saya mau mengajak Bapak Ibu, apakah kita udah sering lihat lagi Bak Meria? Bak Meria, ini Bak Meria. Kalau bahasa Indonesia-nya rumbia, batang sagu. Ini sudah menghilang Bapak Ibu. Saya pernah membeli rumbia 5 biji 20.000. Saking pinginnya. Ini indikasi apa? Ini indikasi dari hilangnya retensi permukaan. Paya. Jadi peningkatan kapasitas infiltrasi cuma 2 bisa dilakukan. Peningkatan retensi permukaan dan vegetasi. Retensi permukaan, waduk, paya, danau, paya mata air, itu adalah retensi permukaan yang signifikan menghilang di wilayah timur. Kaji itu detail, tetapi yang nampak nyata hilang adalah paya Bak Meria.
Mbak Meria tuh udah nggak ada lagi. Jarang sekali ditimbun, dibangun rumah, dibangun apa saja, dihilangkan. Ini fatal. Karena ini adalah retensi permukaan alamiah. Untuk apa kita bangun waduk boleh, tapi waduk kalau sedimen terus, erosi di lahan, waduknya baru 10 tahun dibangun tidak, jadi sudah dangkal. Jadi yang paling bagus menurut saya adalah retensi Mbak Rumbia. Nah, ini wilayah timur ya. Nah, saya juga memperlihatkan ini foto waduk Luk Baterai. Ini yang sudah kami lakukan di pusat kajian. Ini kita bicara aja, sudah melakukan juga. Kita mencoba mengidentifikasi semua retensi permukaan di dasar dengan bekerjasama dengan desa untuk membangkitkan nilai ekonominya. Paradigmanya adalah sumber daya air yang menguntungkan. Jadi kita dengan desa Sineboklung kita kerjasama ini jadi kawasan wisata. Jadi masyarakat akan melindungi waduknya, sumber daya airnya. Kenapa? Dia menguntungkan. Ini pakai dana desa, desanya ya walaupun kasih kita mau transport saja, tetapi dari desa mau. Ini 2021. 2022 kami coba dengan 2 retensi permukaan lain. Ini juga dari desa. Jadi desa mau kalau kita bisa mencoba membuat sesuatu program yang menguntungkan bagi mereka. Nah, saya setuju tadi dengan Prof. Mary di dataran banjir. Jadi kayak Langkahan, Pantai Bidari itu memang dataran banjir. Jadi itu konsep masyarakat hidup berdampingan dengan banjir memang bukan ada lain ceritanya memang di situ. Next. Dan, nah ini kesimpulan. Nah, saya mencoba mengambil kesimpulan bahwa banjir kemarin itu memang lanina, anomali iklim karena lanina. Kita kurang sadar aja. Tapi kalau sipil kan nggak terlalu. Tapi BMKG itu sudah beberapa kali peringatan itu ada lanina. Akhir tahun ada banjir lanina. Itu sudah digaungkan. Orang juga ada, cuma kita belum sadar. Ini harus kita pahami bahwa ada memang bulan-bulan yang terjadi anomali iklim. Kemudian BRM tadi ya. Nah, solusi banjir kemudian manajemen. Itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Tuti Azizah atas paparannya.